Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Pernahkah Anda bertanya, mengapa pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat pada saat krisis ekonomi? Semua ini berakar pada pemikiran seorang ekonomi jenius yang bernama John Maynard Keynes. Hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang tokoh yang merevolusi pemikiran ekonomi pada abad ke-20 Masehi melalui The General Theory of Employment, Interest and Money tahun 1936. Kita akan membahas biografi Keynes, teori utamanya, kritik terhadapnya, tujuan pemikirannya, implementasi kebijakannya, dan kesimpulan yang relevan hingga saat ini. Nah, saya akan ditemani oleh dua rekan saya yang akan membahas bagian-bagian tertentu. Mari kita mulai. John Maynard Keynes lahir di Cambridge, Inggris pada tahun 1883. Kata neneknya, orang yang lahir di Cambridge telah ditakdirkan menjadi orang pintar, dan benar saja, Keynes tumbuh sebagai anak yang cerdas, walaupun sering sakit-sakitan. Ia belajar di Eton, sekolah elit, kemudian melanjutkan ke King's College, Cambridge, untuk mempelajari matematika. Di sana, Alfred Marshall, tokoh besar ekonomi neoklasik, membujuknya untuk mempelajari ilmu ekonomi. Meskipun perhatian Keynes sendiri lebih tertuju pada filsafat. Karir Keynes dimulai sebagai pegawai pemerintah di India Office, namun ia merasa bosan dan kembali ke Cambridge untuk mengajar. Pada tahun 1911, ia menjadi editor Economic Journal, dan pada tahun 1913 menerbitkan buku pertamanya dengan berjudul Indian Currency and Finance. Pengalaman penting Keynes terjadi saat Perang Dunia Pertama, ketika ia bekerja di Perbendaharaan Negara Inggris. Keahliannya dalam merancang hubungan utang piutang antar negara sekutu membuatnya dipercaya sebagai penasihat pemerintah Inggris di konferensi Versailles pada tahun 1919. Di konferensi ini, Keynes sangat kecewa karena Jerman dibebani kewajiban membayar dispensasi perang yang tidak tertanggungkan. Ia meramalkan bahwa kebijakan ini akan menghancurkan Jerman dan memicu kebangkitan kekuatan reaksioner. Ramalannya menjadi kenyataan ketika Republik Weimar runtuh dan Perang Dunia Kedua dipicu oleh Hitler. Buku Keynes, The Economic Consequence of the Peace tahun 1919 membuatnya menjadi tokoh internasional yang kontroversial. Ia berani berkata, kebijakan yang merendahkan hak Jerman untuk membuat keputusan sendiri selama satu generasi merendahkan hidup jutaan manusia dan merampas kegembiraan suatu bangsa. Haruslah dipandang kebijakan yang tidak dapat diterima dan memuakkan. Keynes menikah dengan Lydia Lopokova, mantan balerina Rusia, pada tahun 1925. Setelah menderita serangan jantung pada tahun 1937. Kesehatannya menurun, namun ia tetap aktif hingga akhir hayatnya pada tahun 1946. Sekarang mari kita bahas inti pemikiran Keynes. Dalam General Theory, Keynes secara tegas menyatakan bahwa teori klasik yang didominasi oleh hukum Say hanya berlaku pada kasus khusus, bukan kasus umum.
Apa itu hukum Say? Hukum Say atau supply kritis is a one demand, yaitu setiap produksi akan menciptakan permintaannya sendiri. Menurut teori klasik, tidak mungkin terjadi pengangguran kecuali bersifat sukarela atau karena ketidaksesuaian sementara. Namun, kenyataannya, depresi dunia tahun 1929 membuktikan sebaliknya. Pengangguran massal terjadi di mana-mana. Keynes menolak pendapat gurunya, Vigo, yang menyarankan penurunan upah untuk mengatasi pengangguran, yang menyatakan bahwa ketika upah diturunkan, maka biaya produksi akan turun, sehingga permintaan tenaga kerja akan meningkat. Namun, Keynes mengkritik pendapat gurunya tersebut yang berargumen bahwa penurunan upah justru akan menurunkan pendapatan buruh yang kemudian menurunkan permintaan agregat, sehingga pengangguran tidak berkurang atau malah akan bertambah parah. Inti teori Keynes adalah konsep permintaan efektif. Keynes mengidentifikasikan 3 rem yang menghambat peningkatan pendapatan nasional. Yang pertama, marginal propensity to consume. Setiap kenaikan pendapatan tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi. Yang kedua, liquidity trap. Pada tingkat bunga rendah, orang lebih suka memegang uang daripada meminjamkannya. Yang ketiga, menurunnya marginal efficiency to capital. Investasi baru akan menghasilkan keuntungan yang semakin kecil. Karena itu, Keynes merekomendasikan 2 kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan fiskal, yang dimana menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dan yang kedua, kebijakan moneter, yang dimana mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga. Namun, Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal, terutama defisit anggaran belanja pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Meskipun revolusioner, pemikiran Keynes tidak luput dari kritik-kritik paling keras, datang dari kubu Milton Friedman atau aliran Cenggo. Di sini ada beberapa kritik. Yang pertama yaitu teori Keynes sulit dibuktikan secara empiris karena tidak disajikan dalam model matematis. Namun, kemudian tokoh seperti John Hicks, Marco Modigliani, dan Paul Samuelson memformulasikan teori Keynes dalam model matematis, melahirkan neo-Keynesian ekonomis. Kritik kedua yaitu kebijakan fiskal Keynes akan menimbulkan inflasi Friedman yang menggunakan kurva Phillips yang menunjukkan hubungan terbaik antara inflasi dan pengangguran. Jika inflasi meningkat, pengangguran menurun. Dan juga sebaliknya, Friedman berpendapat bahwa kurva Phillips tidak stabil dalam jangka panjang. Dan kritik ketiga, kebijakan Keynes menyebabkan stagnasi ekonomi yang bersamaan dengan inflasi. Nah, seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 1970-an, Friedman meramalkan hal ini dan terbukti benar. Nah, di sini selanjutnya kritik keempat, Keynes yang mengabaikan peran uang dalam perekonomian. Friedman yang dimana kaum monetaris menekankan bahwa jumlah uang yang beredar adalah faktor utama yang mempengaruhi inflasi, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional. Apa sebenarnya tujuan pemikiran Keynes? Yang pertama, Keynes ingin menyelamatkan sistem kapitalisme dari kehancurannya sendiri. Ketika depresi dunia tahun 1929 terjadi, banyak orang mulai percaya pada ramalan Marx bahwa kapitalisme akan runtuh karena kelemahan internalnya. Keynes menawarkan jalan tengah. Kapitalisme tetap dipertahankan, tetapi dengan campur tangan pemerintah yang terencana.
Yang kedua, Keynes ingin menciptakan kesempatan kerja penuh atau full employment. Baginya, pengangguran bukanlah fenomena alamiah yang tidak bisa dihindari, melainkan akibat dari permintaan agregat yang tidak mencukupi. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, pengangguran dapat diatasi. Yang ketiga, Keynes ingin menstabilkan perekonomian dari fluktuasi siklus bisnis yang ekstrim. Investasi tidak menentu karena ekspektasi produsen yang berubah-ubah dapat distabilkan melalui kebijakan pemerintah. Yang keempat, pada tingkat global, Keynes dikonversi Bretton Woods pada tahun 1944 mengusulkan pembentukan sistem moneter internasional yang stabil. Gagasannya melahirkan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Sayangnya, usulannya tentang bancor mata uang di dunia tidak terwujud. Yang kelima, Keynes memiliki tujuan kemanusiaan yang tinggi. Dalam The Economic Consequences of Peace, ia menunjukkan kepeduliannya terhadap penderitaan rakyat Jerman akibat kebijakan pembayaran dispensasi barang yang tidak manusiawi. Pemikiran Keynes telah diimplementasikan secara luas di berbagai negara, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Implementasi awal setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara Barat menerapkan kebijakan Keynes. Di Inggris, pemerintah Clement Attlee melanjutkan penerapan pemikiran Keynes. Di krisis pada tahun 1997 dan 2007 hingga 2009, pemikiran Keynes kembali relevan. Krisis finansial global membuktikan bahwa pasar bebas tidak selalu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Martin Wolf, seorang komentator Financial Times, mengumumkan matinya Global Free Market Capitalism. Responnya pada krisis 2008, pemerintah Amerika Serikat dan Eropa menerapkan program stimulus fiskal besar-besaran, persis seperti yang dianjurkan Keynes. Joseph Ackerman, seorang Deutsche Bank, mengatakan, "Sekarang saya tidak percaya lagi terhadap kekuatan sistem pasar yang menyembuhkan dirinya sendiri." Implementasi global dalam pertemuan G20 April 2009 di London. Para pemimpin dunia menyetujui penciptaan cadangan dana IMF sebesar 250 miliar dolar. Zhou Xiangshan, gubernur Bank Sentral Cina, mendukung gagasan Keynes tentang perlunya pengendalian global terhadap persediaan mata uang dan peningkatan Special Drawing Rights atau SDR IMF secara bertahap. Relevansi saat ini, di era globalisasi, tidak ada masalah ekonomi lokal yang terlepas dari masalah global. Pemikiran Keynes tentang pengendalian permintaan dan penawaran agregat di tingkat global, nasional, dan lokal menjadi semakin penting. Dapat kami jelaskan terhadap pemikiran Keynes yang pertama, yaitu pemikiran Keynes adalah sebuah revolusi ilmu pengetahuan seperti yang dijelaskan Thomas Kuhn Keynes yang menggantikan worldview persaingan bebas, dan Adam Smith dengan ikut campur tangan pemerintah yang terencanakan penggantian invisible hand dan visible hand. Kedua, pertentangan antara Keynes dan Friedman bukanlah antara campur tangan, melainkan tidak campur tangan pemerintah antara dua jenis kebijakan pemerintah. Fiscal versus moneter, di mana Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal, sementara
Friedman mengandalkan kebijakan moneter. Dan yang ketiga, sejarah menunjukkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keynes terbukti efektif mengatasi pengangguran massal tetapi berisiko menimbulkan inflasi. Friedman terbukti efektif mengendalikan inflasi terhadap kurang mampu mengatasi pengangguran. Di era globalisasi ini, diperlukan paradigma baru pembangunan ekonomi yang melampaui batas-batas nasional dan mengakomodasi pemikiran pembangunan berkelanjutan. Pemikiran Keynes dengan segala kritiknya tetap menjadi fondasi penting bagi kebijakan ekonomi modern. Keynes mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi krisis, pemerintah tidak bisa tinggal diam. Namun, intervensi harus dilakukan dengan bijaksana, mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini jika bermanfaat. See you next video.